Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang uh, beberapa permasalahan yang ada di dalam uh, melaksanakan penelitian. Mulai dari sebenarnya ini bicara soal bagaimana kita mendapatkan data dari si klien atau dari si responden. Nah, untuk mendapatkan data dari si responden itu berarti kita harus melaksanakan pengumpulan data. Ya, harus melaksanakan pengumpulan data dan kita membutuhkan alat ukur. Nah, alat ukur itu yang memang harus diuji betul-betul supaya alat yang kita gunakan itu betul-betul bisa berdampak baik dan bisa digunakan secara berulang-ulang, ya, yaitu dikatakan valid dan reliable, ya. Oke, sekarang kita bicara soal apa itu pengukuran, ya. Kalau kita bicara soal pengukuran, maka dalam suatu teknik penelitian, pengukuran itu adalah usaha untuk memberikan nomor pada benda-benda atau peristiwa-peristiwa menurut suatu aturan tertentu. Jadi pengukuran itu pada dasarnya adalah merupakan penggambaran bagaimana kita menggambarkan suatu hubungan. Seperti itu, ya. Nah, untuk berbicara soal pengukuran, maka kita harus melaksanakan teknik pengumpulan data, ya. Kita bicara tentang bagaimana kita mengukur, bagaimana sih cara kita mengukur. Nah, cara kita mengukur itu adalah dengan melaksanakan pengukuran secara umum menggunakan alat, kemudian kita melakukan pengamatan, ya, kemudian kita melakukan wawancara dan menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, bicara soal bagaimana kita mengukur, mengamati, melakukan interview, dan menggunakan angket atau kuesioner, kita membutuhkan alat ukur yang digunakan. Alat ukur yang kita gunakan di sini berupa angket atau kuesioner, kemudian kita menggunakan checklist atau lembar observasi, dan kita menggunakan alat. Ya, kita menggunakan alat. Nah, untuk melaksanakan pengukuran, kita harus mengetahui tentang harus jelas apa yang kita mau ukur. Kemudian di mana, kapan, siapa yang akan diukur, atau respondennya di mana, kapan kita mengukur responden, selama berapa lama yang harus digunakan. Kemudian alat ukur yang kita gunakan itu memang harus terukur, terstandar. Jangan sampai nanti alat ukur yang kita gunakan itu rusak atau alatnya tidak pasti, kemudian baterainya lemah, kuesionernya itu tidak bisa dibaca oleh responden dan sebagainya. Kata-katanya mungkin terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian untuk melaksanakan pengukuran ini harus sesuai dengan SOP, ya, harus sesuai dengan SOP supaya nanti SOP yang kita gunakan itu, yang kita lakukan tidak menyalahi hak dan kewajiban si responden. Jangan sampai membahayakan si responden. Kemudian harus orang terlatih yang mengukur. Jangan sampai nanti menyuruh orang awam untuk mengukur. Orangnya tidak bisa melakukan interview, tidak bisa melakukan interview dan sebagainya, tidak bisa
menggunakan alat, sebagainya ya. Kemudian alat ukurnya itu harus valid dan reliable. Artinya bahwa sudah harus diuji coba secara uji coba terdahulu. Kemudian harus reliable, ya, bisa digunakan secara berulang-ulang, namun tidak mengurangi hasil. Ya, seperti itu. Nah, pada saat kita melaksanakan observasi, kita harus tahu di mana, kapan, siapa yang harus kita observasi. Harus sesuai dengan SOP. Hasil observasi pun harus valid dan reliable. Jadi, makanya setiap alat ukurnya itu harus kita ukur secara berulang-ulang. Ya, harus kita uji coba secara berulang-ulang supaya tetap valid, tetap reliable. Si A dan si B membaca kuesioner yang sama atau menggunakan kuesioner yang sama, hasilnya akan tetap sama. Dan kemudian harus diketahui cara mencatat hasil observasi. Jadi orang yang melaksanakannya pun harus valid, orang harus ahli, ya, harus ahli atau paling tidak memiliki pengetahuan terlebih dahulu. Kemudian wawancara, ya sama saja harus jelas siapa, di mana, kapan kita melaksanakan wawancara. Siapa yang akan kita wawancara ketika orang yang punya status sosial ekonomi dan pendidikannya lebih tinggi berbeda dengan cara kita melaksanakan interview pada orang yang status sosial ekonomi pendidikannya rendah. Itu harus kita perhatikan. Kemudian pada saat wawancara usahakan membina hubungan baik dengan responden. Ya. Jangan hanya semata-mata ketika Anda mau mendapatkan data lalu Anda tidak perlu dengan hal-hal non teknis yang lain. Anda tidak sopan, Anda berpakaian tidak baik dan sebagainya. Ya. Kemudian ketika Anda melakukan wawancara, Anda tidak boleh melakukan gerakan tambahan seperti mempengaruhi, mengarahkan, menafsirkan jawabannya si responden. Itu bahaya. Tidak boleh. Nah, ketika Anda sudah melaksanakan tindakan-tindakan tersebut, ya, ketika Anda sudah melaksanakan tindakan-tindakan tersebut, maka Anda harus tahu bahwa ketika saya mendapatkan instrumen alat data dari alat ukur yang saya gunakan, ini skalanya skala apa? Ya, skalanya skala apa? Skala datanya. Jadi perlu saya jelaskan kepada Anda bahwa untuk skala sendiri terbagi atas beberapa skala. Yang kita selalu kenal itu adalah mulai dari skala nominal, skala ordinal, interval, dan rasio. Nah, kalau biasanya untuk jenis penelitian yang lanjutan, itu ada dikatakan dengan parametrik dan skala non-parametrik. Ya. Untuk skala parametriknya itu adalah interval dan rasio. Jadi hasil yang kita dapatkan ya itu yang kita tulis. Namun kalau untuk yang non-parametrik itu, ketika kita sudah mendapatkan data tersebut, kita harus melaksanakan pengkategorian atau pengelompokan lagi. Apakah ini masuk di nominal ataukah masuknya di kategori, di tingkatan atau ordinal. Kalau ordinal itu lebih kepada tingkatan, jadi tinggi, sedang, rendah, baik, cukup, buruk. Ya. Kemudian nominal itu lebih kepada hanya terbagi atas dua, yaitu seperti jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, baik dan buruk. Nah, karena ini akan menentukan analisa yang akan kita gunakan, ya. Nah, kalau untuk skala interval, ya, skala interval dan rasio itu lebih pada kita menuliskan langsung, ya, kita menuliskan langsung untuk berapa hasil yang kita dapatkan, ya. Contoh kita 1 sampai 100. Dia masuk di nomor berapa? Skala interval. Kalau rasio itu lebih kepada masuk dalam urutan 1 sampai 3, ya, seperti pengkajian Merrill lah, interval dan rasio itu. Seperti itu. Nah, kemudian
Untuk skala Likert, Goodman, rating scale, dan semantik diferensial ini lebih kepada mengukur tingkat pengetahuan dan tingkat sikap dan perilaku. Jadi nanti ada pilihan jawaban seperti ya dan tidak. Kalau ya dan tidak itu adalah skala Goodman. Nah, skala Likert dan skala Likert itu lebih kepada setuju, tidak setuju, ya. Setuju, tidak setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat setuju. Pernah, selalu, sering, jarang, nah itu masuk di dalam skala Likert. Sedangkan untuk rating scale, itu seperti kita mengkaji nyeri, ada numerical rating scale, ada 1 sampai 3 masuk di nyeri rendah, kemudian 4 sampai 7 itu masuk nyeri sedang, dan 8 sampai 10 itu adalah nyeri yang tinggi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita punya alat ukur yang tadi sudah saya jelaskan ini, alat ukur ini kita harus melakukan uji validitas dan reliabilitas, ya, karena kadang-kadang pertanyaan yang kita buat itu kadang-kadang tidak bisa untuk dibaca atau dipahami oleh calon responden. Oleh sebab itu kita harus mengusahakan supaya itu valid, ya, instrumen itu valid dan reliable. Valid itu dikatakan bisa digunakan kepada siapapun, ya, kepada siapapun, dan mereka memahami pertanyaan itu, ya. Oleh sebab itu untuk uji validitas ini ada beberapa macam, ya. Ada yang validitas isi, kemudian ada yang kita melakukan validitas langsung menggunakan SPSS, ya, seperti itu. Nah, makanya kalau validitas isi itu lebih kepada kita melakukan pengujian instrumen kita punya instrumen, kita berikan kepada ahli minimal 3 orang. Hasil masukan dari 3 ahli itu, ya selesai itu langsung kita ubah kuesioner kita. Nah, namun kalau untuk validitas konstruk, jadi menggunakan alat ukur, maka kita menggunakan aplikasi. Biasanya kita menggunakan SPSS, kemudian menggunakan Stata, ya, untuk menguji alat ukur, menguji validitas dari alat ukur yang kita gunakan. Banyak caranya. Kita bisa menggunakan tempat lain dengan responden yang hampir mirip dengan responden penelitian kita, kemudian kita uji coba alat ukur kita. Nanti cara-caranya akan saya bahas di video yang selanjutnya. Jadi validitas itu untuk menggunakan aplikasi, kita punya kuesioner, kita akan meneliti di tempat A. Namun untuk menguji instrumen kita mau dikatakan valid, kita bisa menggunakan tempat B untuk melaksanakan uji validitas. Itu bisa, ya, dengan alat ukur yang sama. Hasilnya, jika memang alat ukurnya itu dia valid atau hasilnya itu dia lebih dari 0,05 signifikansinya, hasil uji validitasnya itu dia lebih, hasil hitung di SPSS-nya itu dia lebih daripada R tabel sesuai dengan jumlah responden, maka kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan instrumen tersebut. Namun kalau tidak, berarti kita harus delete itu pertanyaan, atau mungkin dirubah dan dicoba lagi, ya. Jadi R hitungnya harus lebih dari R tabel. Ada ketentuan R itu adalah result, ya. Jadi ada ketentuan di dalam tabel yang sudah disediakan untuk menguji validitas. Kemudian ada lagi reliabilitas, itu artinya bahwa bisa digunakan secara berkali-kali. Itu hasilnya harus lebih juga dari R tabel.
Caranya nanti akan saya bikin video yang selanjutnya. Ya. Kemudian untuk uji validitasnya, contoh kalau tadi kita akan penelitian di tempat A, kita menguji validitas di tempat B. Namun ada juga ketika kita berada di tempat A, maka kita bisa mengambil sebagian responden dari tempat A itu untuk menjadi responden untuk uji validitas kita. Tidak ada masalah. Bisa. Nah, itu uji validitas dan uji reliabilitas. Kalau contoh, biasanya ketentuannya adalah 10% dari total responden kita bisa digunakan untuk menguji validitas. Contoh, saya punya respondennya ada 100 orang di tempat A, maka saya bisa mengambil sekitar 10 orang untuk menguji validitas dan reliabilitas. Ya. Nah, ketika kita sudah membahas tentang contoh alat ukur, hasilnya adalah dalam bentuk skala, kemudian supaya bisa digunakan harus uji validitas dan reliabilitas, kita harus mengetahui bagaimana sih caranya untuk membuat kuesioner kita. Nah, untuk membuat kuesioner kita, saya akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagaimana kita mendesain kuesioner. Yang kedua, bagaimana kita membuat kuesioner. Yang ketiga, bagaimana kita menyebarkannya. Pada saat kita mendesain kuesioner, kita harus pilih tipe pertanyaan sesuai dengan skala. Ya, sesuai dengan skala. Jadi, apakah jenis penelitian kita, jenis pertanyaan kita ini mau dijawab dengan dalam bentuk ya dan tidak, berarti kita menggunakan skala Goodman. Jadi dasar untuk membuat pertanyaan itu cari tahu dulu skala kita apa. Atau kita membuat pertanyaan yang langsung langsung mengutarakan angkanya. Atau kita menggunakan alat ukur berarti angkanya tuh langsung dalam bentuk rasio atau interval. Atau kita mau kategorik boleh. Ya, kita mau kategorik boleh. Ada yang bilang bahwa skala Likert bisa diordinalkan, bisa, tidak ada masalah. Ya. Rating scale bisa diordinalkan, bisa, nggak ada masalah. Bisa juga di interval, bisa juga di rasio, nggak ada masalah. Kemudian kita harus tentukan tipe pertanyaannya, ya, skalanya mau seperti apa. Kemudian pertanyaannya mau dalam bentuk langsung jawaban angka, atau pertanyaannya mau dalam bentuk pernyataan. Jadi kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan untuk yang skala, contoh Likert, Goodman, rating scale, dan semantik, itu biasanya langsung dalam bentuk pernyataan. Namun kalau yang untuk yang skala ordinal, nominal, interval, rasio, itu dalam bentuk pertanyaan. Ya. Nah, kalau seandainya kita mengembangkan sini, oke, dalam bentuk pernyataan. Pernyataan berarti pilihannya adalah ya dan tidak. Kemudian ada yang ada yang setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat setuju. Bisa. Kemudian kita kembangkan pertanyaan kuesioner. Ketika kita mengembangkan pertanyaan kuesioner itu, paling baik adalah kita mencari sumber referensi. Nah, sumber referensi itu dasarnya adalah di bab 2. Jadi, kalau Anda membahas pengetahuan tentang penyakit A, berarti Anda harus membahas tentang pengetahuan dan penyakit A. Ya, pengetahuan dan penyakit A. Supaya ketika Anda membuat kuesioner itu sangat gampang sekali. Ya, makanya disebut ada yang namanya dengan kisi-kisi. Kisi-kisi pun nanti ada pertanyaan favorable dan unfavorable, ada pertanyaan negatif dan ada pertanyaan positif. Jadi tugasnya pertanyaan positif itu untuk mengcounter apakah betul-betul si respondennya ini dia menjawab dengan benar atau tidak, atau dia asal-asalan. Contoh, saya menulis bahwa COVID-19 adalah menular. Ya, berarti jawabannya ya. Yang benar jawabannya ya. Namun ketika saya membuat jawaban unfavorable atau pertanyaan negatif, maka saya akan tulis bahwa COVID-19 tidak menular. Kalau dia menjawab tidak, berarti benar. Karena COVID-19 adalah menular. Tapi kalau ketika saya menanyakan COVID-19 adalah penyakit tidak menular dan dia menjawab ya, berarti dia berbohong tentang pertanyaannya atau pengetahuannya jelek sekali. Ya, makanya Anda harus punya dasar untuk membuat kuesioner itu. Baik, ambilnya dari bab 2 lah, atau mencari sumber literatur. Kemudian, batasi panjang kuesioner. Jangan terlalu panjang, jangan sampai
50-60 orang bosan untuk membaca dan sudah tidak konsentrasi, makanya dia akan menjawab sembarangan. Kemudian identifikasi demografi target. Jangan sampai Anda mau penelitian kehamilan, Anda tulisnya di situ untuk laki-laki. Itu yang salah. Anda mau penelitian untuk orang dewasa, namun Anda melaksanakan Anda membuat kuesioner itu, Anda membuat kuesioner itu kepada orang yang untuk anak-anak, Makanya Anda harus hati-hati dalam membuat kuesioner. Kemudian Anda harus pastikan bahwa Anda mampu menjaga kerahasiaan responden. Jadi oleh sebab itu Anda harus membuat informed consent. Jadi penjelasan kuesioner dulu, ya, penjelasan kuesioner, dan mereka harus membuat lembar kedua untuk persetujuan menjadi responden. Nah, selanjutnya adalah kita bagaimana membuat kuesioner. Nah, untuk membuat kuesioner biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Anda harus membuat penjelasan tentang kuesioner. Jadi perkenalkan diri dulu, ya. Nanti lembar keduanya adalah tentang bagaimana informed consent. Jadi pertama itu penjelasan tentang kuesioner, yang kedua adalah informed consent atau persetujuan menjadi responden, ketiga baru Anda masuk ke dalam kuesionernya. Nah, cuman ketika masuk di dalam kuesioner itu, Anda harus punya distribusi distribusi frekuensi responden itu dulu, ya, distribusi seperti kode, jenis kelamin, ya, dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya. Jadi Anda tidak boleh menuliskan nama di dalam responden. Nama responden tidak boleh, tapi Anda hanya cukup memberikan kode. Ya, contoh untuk kuesioner ini untuk kode 1. Identitasnya adalah mulai dari nama, jenis kelamin, identitas A adalah jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Tidak boleh menuliskan nama, hanya kode saja. Kemudian di dalam Anda penjelasan tentang kuesioner, ya, setelah Anda memperkenalkan diri di dalam lembar pertama, kemudian kedua penjelasan tentang setelah Anda memperkenalkan diri dan Anda menjelaskan tentang kuesioner, Anda harus menjelaskan secara detail tentang tujuan dari kuesioner Anda. Kemudian Anda harus menjelaskan tentang tujuan untuk pengumpulan data. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data, insentif yang akan diterima. Kemudian pastikan tata bahasa yang ada di dalam kuesioner Anda itu terlihat betul-betul sebagai seorang profesional. Ya, jangan sampai Anda menggunakan ejaan yang tidak disempurnakan, ada kata-kata yang tidak jelas, kemudian kalimatnya seperti orang kampung, ya, itu dilarang. Ya, kemudian ketika Anda menyebarkan kuesioner, Anda harus uji dulu. Makanya tadi saya bilang bahwa kita harus menguji validitas dan reliabilitas supaya memastikan bahwa kuesioner yang saya buat ini apakah bisa dimengerti oleh responden, dimengertinya karena memang sesuai dengan sosioekonominya atau tata bahasanya yang baik dan bisa dipahami, sederhana. Ya, kemudian tidak terlalu banyak dan sebagainya. Jadi harus uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya adalah pada saat Anda menyebarkan kuesioner, ya, paling tidak Anda bisa menyebarkan mandiri. Kemudian Anda bisa juga menggunakan asisten peneliti atau orang yang bekerja di tempat itu atau orang yang freelance bisa. Namun harus punya pengetahuan yang baik. Jangan Anda menyuruh anak kecil untuk menyebarkan kuesioner. Nanti ketika ditanya, dia nggak paham. Kemudian jangan lupa Anda sertakan informasi pada saat Anda membuat lembar pertama di perkenalan diri dan sebagainya ini. Anda harus tulis di situ bahwa kuesionernya paling lambat itu berapa lama? 3 hari, seminggu, sehari. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh kuesioner. Ini adalah lembar observasi atau checklist. Ya. Bentuknya hanya cek dilakukan atau tidak dilakukan. Kemudian ini adalah dalam bentuk kuesioner. Ya. Kuesioner di sini pilihannya adalah sangat puas, ya, bisa juga tidak setuju, jarang, dan sebagainya.
Namun yang perlu Anda lihat di sini adalah di sini ada identitas. Dilarang Anda menulis nama. Ini salah. Ya, itu yang harus saya koreksi. Kemudian dimulailah jenis kelamin. Nama bisa diganti dengan kode. Kemudian di sini bisa Anda ganti dengan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah contoh kuesioner dengan skala Likert. Ya, dengan skala Likert. Kalau Goodman hanya ya dan tidak saja. Kemudian, ini adalah contoh skala Goodman. Pilihannya adalah ya dan tidak. Kemudian ini adalah contoh untuk skala ordinal, nominal bisa digunakan di sini. Atau skala apa? Interval dan rasio bisa gunakan di sini. Ya. Namun interval dan rasio itu paling bagus itu adalah kita menggunakan alat, alat yang bisa. Oke, mungkin dari saya sekian. Bisa Anda nonton lagi video saya yang selanjutnya tentang bagaimana untuk melaksanakan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Ya, nanti akan saya ambilkan untuk Anda dan selamat